Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 hari ini akan menjelaskan mengenai hukum pajak. Perkenalkan, nama saya Fiandri Benjamin Partogistorus. Nama saya Yasmina Falarafila. Saya Najwa Nazilah. Saya Febriana Lastrida Sirait. Dan inilah presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas tentang konsep dasar hukum pajak. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan tentang pengertian hukum pajak. Hukum pajak sering disebut dengan istilah hukum fiskal. Fiskal berasal dari kata fiskus yang berarti kas atau keuangan negara. Hukum pajak ialah keseluruhan aturan hukum tentang pemungutan pajak. Profesor Dr. Rohmat Sumitro, SH, dalam bukunya mengatakan, hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintahan sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Oleh karena itu, hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintahan dengan rakyat, maka hukum pajak tergolong dalam hukum publik. Dalam tata hukum Indonesia, sekarang diakui oleh para sarjana bahwa hukum pajak merupakan hukum publik. Tetapi, di mana letak hukum pajak sebagai lapangan hukum masih belum ada kata sepakat. Ada yang beranggapan terletak pada hukum administratif atau hukum tata usaha. Ada pula yang beranggapan sebagai lapangan hukum yang berdiri sendiri. Pengakuan Profesor Dr. P.J.A. Adriani atas hukum pajak sebagai lapangan hukum yang berdiri sendiri didasarkan pada alasan-alasan berikut. Yang pertama, tugas hukum pajak bersifat lain daripada hukum administratif pada umumnya. Yang kedua, hukum pajak dapat secara langsung digunakan sebagai sarana politik perekonomian. Yang ketiga, hukum pajak memiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas untuk bidang pekerjaannya. Demikian juga pendapat dari Profesor Kusumadi Pujosoewojo dalam bukunya mengatakan, ada juga lapangan-lapangan baru yang asalnya hanya dalam satu lapangan hukum yang lama. Sebagian dari lapangan-lapangan lama ini menyendiri dan berdiri sendiri. Untuk selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang pengertian pajak, di mana pengertian pajak ini memiliki arti, yaitu pungutan yang dilakukan oleh negara dan ditentukan secara sepihak, serta tidak diberikan kontraprestasi secara langsung, di mana hasil pungutan itu digunakan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara. Nah, jadi teman-teman, dengan kita membayar pajak, kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi secara tidak langsungnya, kita akan mendapatkan berbagai fasilitas masyarakat, pelayanan publik, dan keamanan yang akan disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, kami akan membahas tentang fungsi pajak. Yang pertama, ada fungsi budgetary. Fungsi budgetary ini berarti pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Fungsi ini untuk mengisi dana yang ada di APBN yang nantinya akan dikeluarkan untuk belanja pemerintah. Yang kedua, ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini berarti pajak berfungsi sebagai sarana atau usaha dari pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dari fungsi mengatur misalnya, pajak dengan tarif tinggi dikenakan untuk minuman keras dan rokok. Hal ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan rokok. Contoh lainnya nih, misal pajak ekspor sebesar 0% bertujuan untuk mendorong ekspor untuk Indonesia di pasar dunia atau internasional. Selanjutnya, kami akan membahas tentang ciri-ciri pokok pajak. Yang pertama, pajak itu dipungut atas dasar kekuatan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Yang kedua, atas pembayaran pajak tidak disertai kontraprestasi secara langsung, di mana seperti yang tadi saya jelaskan di awal, jika kita membayar pajak, kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung,
tetapi secara tidak langsungnya kita akan mendapatkan berbagai fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Yang terakhir, pajak itu dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Nah, hal ini dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penggolongan jenis pajak. Penggolongan jenis pajak adalah pendiferensiasian macam atau jenis pajak jika dilihat dari berbagai segi atau berbagai sisi. Yang pertama, jika dilihat dari segi subjek dan objek, maka pajak dibagi atas dua macam, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ialah pajak yang pemungutannya didasarkan pada subjeknya atau pada diri orangnya. Untuk dapat mengenakan pajak ini, maka dicarikanlah ukuran-ukuran yang berkaitan dengan keadaan materialnya. Contoh pajaknya adalah pajak pendapatan. Yang kedua adalah pajak objektif, ialah pajak yang pemungutannya didasarkan pada objeknya. Objek yang dipakai bisa berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa. Contoh pajak ini adalah pajak kekayaan, pajak kendaraan, bea masuk, dan lain-lain. Kedua, jika dilihat dari subjek pemungutnya, maka pajak itu terbagi lagi atas dua macam. Yang pertama pajak umum, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pajak ini misalnya pajak kekayaan, pajak penghasilan, dan lain-lain. Yang kedua adalah pajak daerah, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Misalnya, pajak kendaraan bermotor, pajak tontonan, pajak jalan, dan sebagainya. Jika dilihat dari dua pajak tersebut, pajak ini memiliki perbedaan. Yang pertama, fungsi mengatur yang hanya terdapat pada pajak umum. Dan yang kedua, mengenai sumber pemungutannya, pajak umum lebih luas dibandingkan sumber yang dimiliki oleh pajak daerah. Selanjutnya, materi mengenai penggolongan jenis pajak dalam segi ekonomis. Dalam segi ekonomis, pajak itu dibagi menjadi dua, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, apa sih pajak langsung itu? Pajak langsung berarti pajak yang dapat dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung yaitu ada pajak pendapatan, pajak perseroan, dan pajak kekayaan. Sedangkan pajak tidak langsung itu merupakan kebalikan dari pajak langsung, di mana pajak yang dipungut itu hanya pada waktu-waktu tertentu, apabila terjadi peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Serta pajak tidak langsung itu tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak tidak langsung yaitu seperti bea materai, bea balik nama, dan juga pajak penjualan. Kita move ke materi terakhir yaitu mengenai sumber hukum pajak. Nah, dalam mempelajari suatu ilmu, apalagi ilmu hukum ya, kita itu harus mengetahui di mana sih sumber hukum itu berasal. Nah, dalam sumber hukum pajak, sumbernya itu terbagi menjadi dua. Ada sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum pajak. Di dalamnya termuat ketentuan pihak-pihak yang dikenakan pajak, pihak yang dikecualikan, hal-hal yang dikenakan pajak, serta besarnya pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber suatu peraturan hukum sebagai cara yang menyebabkan peraturan hukum tersebut secara formal. Contoh dari sumber hukum formil itu ada Asas Pancasila, Undang Dasar 1945, doktrin, traktat, dan juga jurisprudensi. Dan di dalam sumber hukum formil, di dalamnya itu memuat ketentuan dalam mewujudkan sumber material menjadi kenyataan. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton.